hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, tema hari ini adalah apa yang ada di tanganmu. Kita akan melihat Keluaran 4 ayat 2. One vision, one heart. Apa yang ada di tanganmu. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Dan 17. Keluaran pasal yang keempat, ayat 2 dan 17, kita akan membaca bersama-sama, saudaraku. Oke? 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat 17, 1, 2, 3. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu Saudara, Musa pada waktu ketemu Tuhan, itu umurnya 80 tahun. Ya. Dia hidup sekitar 40 tahun itu mengembalakan kambing domba, saudaraku. Dia hidup di kesunyian, tidak di kalayak rame, di padang gurun Median namanya. Menggembalakan juga bukan miliknya sendiri. Kambing domba milik mertuanya. Jadi dia tidur, makan, melu, morotuo. Hidup yang seperti itu hidup yang sepertinya tanpa ada harapan. Tidak ada masa depan. Bagaimana mungkin orang yang sudah terbiasa 40 tahun menggembalakan kambing domba dan yang dipegang tongkat, saudaraku. Saya motong ini tongkatnya bambu, tapi tongkatnya Musa saya rasa kayu ya, saudaraku. Nah, tongkat yang dibawa kalau saudara tahu tongkat ini kering, tidak ada kehidupan. Hanya nginggusai kambing domba saja. Tapi anehnya, ketika tongkat itu diserahkan Tuhan, ini bisa menuntun kurang lebih 2 juta orang dalam perbudakan yang selama 430 tahun. Itu sudah ngoyot keturunan keempat, ketiga dan keempat. Pikiran mereka budak, mimpi mereka budak, kerja paksa, ditendang, diludai, dihujat, saudaraku. Orang-orang seperti itu yang akan dipimpin Musa. Dan Musa belum tahu, saudaraku, waktu itu. Kalau sebelum ketemu Tuhan, baginya tongkat ya tongkat. Apalah tongkat itu ya dari
pohon yang ditebang, kemudian menjadi kering dan dia pakai untuk menggembalakan kambing domba. Dan ketemunya umur 80 tahun. Jadi jangan sampai ada Bapak Ibu Saudara yang karena umur sudah 70 tahun, 60 tahun, wis keok dhisik. Pak Bambang aku sudah hampir 60. Pak Bambang aku ini sudah pensiun dari pekerjaanku. Itu maksudnya apa? Saudaraku ngomong begitu itu. Setan itu pandai menipu Bapak Ibu Saudara, seolah-olah kita ini enggak punya apa-apa. Seolah-olah itu kosong. Nah kalau saudara tidak pernah mendengar, membaca firman Tuhan, ini saudaraku. Dan setan berusaha menjauhkan saudara dari firman Tuhan ini, maka saudara tidak akan mempunyai dasar melawan kesulitan-kesulitan. Melawan setan kuasa kegelapan, beban-beban, pergumulan-pergumulan. Sebab jawabannya ada di sini. Nah saudara, kalau saudara hanya scrolling HP tiap-tiap hari, kau tidak akan tahu siapa yang ada di dalam dirimu, saudara. Sehingga kita menganggap diri kita ini biasa-biasa. Oh, Markus sudah 60, aku seorang guru saja, aku seorang polisi saja, oh aku hanya pengusaha karyawan saja, aku seorang petani saja. Adakah hidup ini hanya seperti itu, saudaraku, tanpa tujuan? Nah, buku ini ditulis, kisah ini ditulis, supaya saudara dan saya tahu bahwa betapapun jeleknya seseorang, betapa terpuruknya seseorang, betapa kecilnya SDM, kemampuan, talenta kita ini. Jika saudara ngerti firman, dan saudara melakukan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka itu bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tapi seringkali memang kita ditutupi sehingga kita yang melihat itu kejelekan kita. Wah, aku dari desa, tidak mungkin aku orang berhasil. Aku sudah tua, gak mungkin aku bisa bertanding dengan yang muda. Terus yang muda ngomong, aku belum berpengalaman, gak mungkin aku sukses. Saudara yang pendek, aku ki pendek loh. Gak mungkin aku berhasil kayak orang-orang itu. Kulitku itu hitam, kulitku kuning, kulitku putih, mau macam-macam saudaraku, sehingga kita ini tidak berkutik. Jadi gelendera dengan apa yang terjadi. Apakah ada orang yang kulit hitam berhasil, saudaraku? Banyak. Salah satunya Barack Obama, jadi presiden Amerika, yang memimpin orang-orang kulit putih, Hispanik, orang-orang yang ada di negara di Amerika, dipimpin seorang kulit hitam. Adakah orang-orang yang kulit kuning yang berprestasi? Banyak. Yang kulit hitam, kulit putih, banyak. Jadi tidak tergantung kepada kulitnya dan pendidikannya, tidak tergantung kepada latar belakangnya, tapi tergantung firman yang diam di dalam hidup kita. Roh yang di dalam hidup kita ini, saudara lihat aja balon yang dijual orang di pinggir jalan. Balon itu bisa terbang, entah itu putih, entah itu hitam, entah itu kuning. Sebab apa? Ada gasnya. Jadi yang berpengaruh itu bukan warnanya, saudaraku, tapi gas di dalamnya. Jadi entah hitam, entah putih, selama balon itu ada gasnya, dia akan berbumbung tinggi. Jadi sebenarnya berkat Tuhan, keberhasilan, pencapaian hidup kita, kesembuhan, keberhasilan, itu bukan tidak tergantung kepada suku, tidak tergantung pendidikan, tidak tergantung kepada latar belakang, kemampuan, tapi tergantung kepada apa yang di dalam kita ini yang kita gali, yang kita ubah, menjadi energi, menjadi kekuatan yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Akhirnya tongkat ini, saudara, Musa ya kaget ketika dilemparkan. Jadi apa, saudara? Ulo, tapi ini gak jadi ulo. Langsung lari Musa. Dan gak ngerti, saudaraku. Kenapa lari? Ya sebab tongkat itu yang dicekel jadi ulo. Belum pernah terjadi sebelum seperti itu. Dia lari, gak tahu larinya berapa meter dari tongkat itu. Kemudian Tuhan ngomong, ambil ekornya dulu. Sebetulnya kalau orang ngelawan ular, kalau ekornya dulu mesti digigit. Harus kepalanya disikat dulu. Tapi ini Tuhan yang perintahkan, ya dak dikduk Musa, saudaraku.
Lang ulo dicekel buntute, saudaraku. Tapi kemudian dipegang lagi. Pegang lagi Pak Toto. Terus kemudian jadi ular. Nah Tuhan mengatakan kamu pegang, kamu bawa tongkat ini akan mengadakan mujizat-mujizat itu. Saudara, di Mesir itu ada 10 bala. Dan semuanya ini perantaranya tongkat ini. Bala kata, musibah kata, habis itu lalat, pikat, habis itu nyamuk, habis itu penyakit sampar pada ternak, habis itu belalang, habis itu hujan es dan api, habis itu ada kegelapan, yang terakhir sekali anak-anak sulung. Piye Tuhan kok bisa mengubah ini menjadi suatu alat yang efektif sekali. Saudaraku, siapapun kita, engkau jangan pernah melihat latar belakangmu, pendidikanmu, uang di dompetmu, uang di tabunganmu. Delon firman Tuhan, lakukan firman, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka banyak hal-hal yang besar yang akan Tuhan alami. Di Bali ada seorang yang punya jualan bubur, anggotanya Pak Gereja The Rock di Denpasar sana. Namanya Ibu Suyen. Dia pikir bubur itu hanya bubur biasa, tapi dia melakukan jualan ya bubur itu pekerjaannya sehari-hari. Dia berusaha masak bagaimana supaya buburnya itu enak. Nah suatu saat Butin Soeharto waktu zaman itu sakit di rumah sakit, gak suka buburnya rumah sakit. Dilalah cari-cari bubur, kenalah buburnya Ibu Suyen. Sewenangnya bukan main, saudaraku. Setelah itu ketika pulang ke Jakarta, dia tuh iling buburnya Bu Suyen yang di Denpasar. Dikasih tiket, PP, bolak-balik. Akhirnya suatu saat gereja di sana itu membutuhkan izin itu sulit, saudaraku. Di Bali ya sulit. Apalagi itu raksasa gerejanya itu besar sekali. Saya pernah ke sana itu mungkin 10 kalinya gereja kita. Sulit cari izinnya. Nah ini minta tolong Bu Suyen ini. Akhirnya Bu Suyen ngomong ke Butin Soeharto, diteken. Itu gereja mujizat. Karena seorang yang penjual bubur, 1 talenta, jualan bubur. Dapat dipakai Tuhan untuk alat surat izin yang sulit itu bisa keluar. Tidak hanya itu, saudaraku, tongkatnya Musa itu malah setelah itu ia membelah Laut Merah. Bayangkan, apa ya tumon, gak tumon, karena itu dibumboni dengan Tuhan. Jadi apa saja yang kita miliki, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan itu bisa melipat kali gandakan, saudaraku, apa yang kita miliki. Saya dulu juga hanya punya, ketika saya belajar bahasa Inggris, mungkin saudara ingat yang kesaksian ini, saya ini tidak punya uang untuk les buku untuk beli, ya, karena bapak saya ini pejudi, jadi habis uangnya. Saya hanya punya kamus yang robek-robek dan radio yang sudah jelek, sing ogrok-ogrok itu, saudaraku. Tapi bisa menerima English for you from Radio Australia. Itu hampir setiap pagi saya tempelkan telinga saya ke radio itu. Setiap jam 6 sebelum saya berangkat sekolah. Dan setiap hari saya buka kamus yang sudah enggak ada covernya itu, saya menghafalkan 10 kata-kata bahasa Inggris setiap hari. Sing enek apa? Ya sing enek ya itu. Jadi Tuhan, kita itu seringkali memikir apa yang tidak kita punyai, sehingga kita memikir orang lain yang lebih cantik daripada kita, lebih laris daripada kita. Kita memikirkan orang lain lebih sehat, lebih kaya, lebih mapan, dan aku ini apa? Itu sering membanding-bandingkan begitu, itu sebabnya saudara terpuruk. Karena engkau mendengarkan apa kata dunia, apa kata setan. Setan itu selalu membohongi saudara dan saya. Selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 bagian B. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan ia tidak melakukan kebenaran.
Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara kalau sudah dengar kata-kata seperti itu, lawan dengan firman Tuhan. Sehingga saudara bisa menegakkan kepala. Entah modal saudara sedikit atau banyak. Entah saudara punya pendidikan atau tidak. Selagi ada gas di dalam diri kita. Firman, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita pasti bisa bangkit, saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang diam di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Akhirnya saya berusaha menghafalkan apa kata-kata bahasa Inggris. Saya karena nggak bisa les, bagaimana kan bahasa Inggris terdiri dari 5 hal ya. Reading, listening, speaking, writing. 4 atau 5 itu. Saya berusaha, nggak punya guru yang ngomong sendiri. Saya kan bahasa Inggris di ruangan ini. Bagaimana supaya saya lancar? Nah, singkat ceritanya, saya hanya bahasa Inggris itu saja, saudaraku. Kalau dipenkan ya, betul-betul kita belajar, menguasai seluruhnya. Bisa membawa kita naik ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Akhirnya otomatis saya bertemu dengan orang-orang asing. Orang Australia, orang Singapura, orang Jepang. Kemudian diutus di Singapura, kemudian di Amerika, di Australia. Saya kemudian menerjemahkan, kalau tidak salah sampai sekarang, 16 atau 17 buku di penerbit-penerbit yang terkenal itu. Saudaraku, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Akhirnya saya menerjemahkan beberapa hamba Tuhan yang terkenal, yang masuk ke Indonesia. Akhirnya saya juga bisa khotbah bahasa Inggris. Hanya bahasa Inggris saja, hanya tongkat. Jadi saudaraku, itu pasti saudara mempunyai sesuatu dalam hidup ini yang bisa dikembangkan, yang akhirnya menjadi perahu hidup saudara, dan saudara akan bisa mencapai tujuan yang maksimal dalam hidup ini, yang akan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Janda Sarfat di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7, itu kisah ini dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Elia mengatakan kepada dia, berikan aku minum. Setelah dia mau beri minum, oh tunggu, buatkan aku juga sedikit sebundar tepung, roti, apem. Tuanku, saya ini sedang mengumpulkan kayu untuk bakar. Saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Setelah itu aku masak, aku dan anakku makan, habis itu kami akan mati. Satu-satunya yang mereka punyai, saudaraku. Tapi karena dia dengar firman, buatlah aku sedikit saja, sebundar kecil. Sesudah itu kamu membuat untuk dirimu dan anakmu. Loh kok ya melu nurut gitu loh, saudaraku. Nah aku jane ya ora mentolo. Wong mek duwene sakmono. Tapi ini menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Setelah itu dibuat, saudara, apemnya itu enggak habis-habis. Minyaknya juga enggak habis-habis. Sampai musim penghujan itu turun, enggak tahu berapa tahun. Enggak tahu dia ngopeni siapa saja dengan cara begitu. Segenggam tepung, sedikit minyak di dalam buli-buli. Akhirnya membuat dia mempunyai masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya ini pasti mempunyai sesuatu. Entah saudara sebagai pendidik guru, atau saudara sebagai pegawai di kesehatan, dokter, perawat, mantri. Saudara sebagai seorang petani, peternak, polisi, pengacara, guru, dan sebagainya. Saudara, kemampuan-kemampuan itu sebenarnya di dalam diri kita. Dan kalau kita olah, kita serahkan kepada Tuhan. Dan setiap hari kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu masih berkembang dan bahkan berlimpah. Tadi malam saya berbicara dengan seorang jemaat di sini. Yang masih muda. Dia hanya mempunyai modal kurang dari 1 juta. Dia memulai online. Nggak tahu bagaimana, saya tanya dia, hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Kira-kira 45 menit sampai 1 jam setiap hari. Nah, kemudian dari uang sekian ini, dia dipertemukan si A, si B, kemudian dia punya ide untuk ngimport sendiri, barang-barang dari Korea dan dari Cina, saudaraku. Akhirnya berkembang dari satu tempat ke tempat satunya yang lebih besar lagi, sekarang bisa nyewa sendiri lebih besar lagi. Saya ngomong, kamu sewa gudang yang enggak besar.
Karena kamu sudah importir. Dan Tuhan akan menyertai kamu kalau kamu tetap hidup takut akan Tuhan dan dia sebagai prioritas hidupmu. Saudaraku, di tengah-tengah gejolak dunia, entah sulit, entah krismon, entah harga minyak jadi tinggi, sehingga barang-barang juga harganya naik, bahkan mungkin barang-barang nanti tidak ada. Saudaraku, Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia sanggup membuat keajaiban-keajaiban, bahkan sampai hari ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Itu kalau saudara belajar firman, saudara akan dicelikkan oleh Tuhan. Bagaimana kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati. Jangan bilang, aku ini gak bisa apa-apa. Pekerjaanku hanya seperti ini aja, kecil-kecilan. Pendidikanmu gak sampai SMA. Saya juga hanya SMA tok, saudaraku. Saya gak sekolah teologi, gak sekolah Alkitab. Saya training aja yang memang cukup berat trainingnya. Harus bisa macul, harus bisa buat batu bata, harus bisa menjahit. Saya harus bisa main harmonika, keyboard, terus gitar. Saya harus bisa nyopir, saya harus belajar di training dalam hidup sehari-hari, ditempa, nguras WC, nyekel permisi kotorannya manusia. Itu seperti itu, di training, ditempa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tempaan itu tempaan Tuhan kepada Musa di hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang sunyi di padang gurun Median itu. Membuat dia bisa menelaah hidupnya. Bisa mempunyai renungan tentang apa arti hidup ini, saudaraku. Dan pada waktunya persis umur 80 tahun, dia ketemu dengan Tuhan. Akhirnya hidupnya berubah total. Jadi saya rindu Bapak Ibu di sini, tidak ada yang mempunyai hati yang kecil. Tidak ada yang menganggap dirinya tidak berguna. Tidak ada yang menganggap hidupnya tidak berarti. Sehingga kita tidak berbuat apa-apa bagi pelayan pekerjaan Tuhan, bagi masyarakat, bagi lingkungan, dan kita mandek. Itu justru apa yang setan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara ingin membereskan hidupmu hari ini, saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya juga nggak pernah tahu bagaimana saya kok bisa khotbah di beberapa negara, pakai bahasa Inggris lagi. Saya nggak ada biaya untuk les. Nah kalau saya berhenti, saya ini lulus SMA atau kerja saeneke, hidup tuh gelender wae. Saudara, hidup gelender wae itu piye toh? Hidup tanpa tujuan. Tidak ada yang paling menyakitkan atau mengerikan. Memang kanker itu mengerikan, peperangan itu mengerikan, sakit penyakit itu mengerikan. Tapi yang lebih mengerikan adalah hidup yang tanpa tujuan. Saudara harus tahu sasaran apa menjadi talenta saya, apa yang menjadi kemampuan saya. Mesya siji, saudaraku. Aku petani Pak Bambang. Lakukan petani itu dengan sebaik-baiknya. Belajar tentang pertanian, ada buku tentang pertanian. Meskipun enggak sekolah sarjana, kalau bisa sekolah, ya sekolah karena lebih baik, saudaraku. Satu itu ditekuni, saudaraku, dengan baik. Maka akan membuahkan sebuah hasil yang sangat memuaskan. Ada seorang yang namanya Niccolo Paganini. Dia seorang maestro dan pemain biola yang legendaris dari Italia. Niccolo Paganini. Suatu saat dalam pagelarannya itu, saudaraku, ratusan orang hadir. Dan kemudian di tengah-tengah dia tampil dengan biolanya itu, senarnya putus satu. Tapi dia tetap semangat. Enggak ganti biolanya, saudaraku. Sialnya, ketika dia main, satu lagi putus jediat gitu. Wah, kayaknya para penggemarnya dia tahu, Pak Pagan ini lebih baik ganti aja biolanya. Tapi dia tidak. Dia memberanikan diri untuk tampil dengan dua senar saja. Biola kan ada 4 senar, saudaraku. Celakanya lagi, senar ketiga putus. Tinggal 1 senar. Sudah, itu di luar kemampuan Anda. Ganti saja biolanya. Terus dia mengangkat biola ini. Dengan tangannya, gesekannya. Paganini with 1 string. Paganini dengan 1 senar saja.
dia menyajikan suatu kemampuan biola dengan satu senar dan di luar dugaan. Itu merupakan tampilan dia yang paling mengesankan dan paling baik selama karirnya menjadi pemain biola yang legendaris. Pesannya, hal ini apa untuk kita? Saudaraku, engkau jangan pernah menyesali 3 senar yang pernah putus dalam hidupmu. Mungkin engkau pernah gagal, engkau pernah di penjara, engkau pernah jatuh di dalam dosa. Engkau dulu sudah berusaha dan hampir berhasil, tapi juga jatuh. Mungkin seperti itu, saudara. Mungkin engkau tinggal 1 senar saja. Tapi jangan pernah takut, kalau 1 senar itu diserahkan kepada Tuhan, tongkat itu diserahkan kepada Tuhan, dan diolah, dan dengan sungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan, maka 1 itu bisa mengubah nasib hidup seseorang. Karena di tangan Tuhan, saudaraku, kayak Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan ngomong, beri makan ini orang ribuan sama murid-muridnya. Oh enggak ada Tuhan, bagaimana mungkin enggak ada pabrik di sini, kalau suruh pulang mereka mati, pingsan di pinggir jalan. Nah itu kamu ada, kalau 100 dinar pun dicuel-cuel enggak bisa. Tapi ini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk semuanya itu? Yang ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian pindah ke tangannya Tuhan. Langsung diucapkan syukur. Beda, saudaraku. Kalau engkau entah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, menjahit, pilot, nyupir, saudara, pengacara, pengadilan, guru, usahawan. Itu kalau kita alihkan, karena kadang kita ini kemelintir, saudaraku. Wah aku iso, ini bertahun-tahun aku bekerja, dan aku sudah pengalaman. Saudaraku, orang-orang yang seperti itu tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Saudara akan menghadapi kegagalan. Kalau toh mungkin ada, kita akan menghadapi ketidakberhasilan di situ. Karena apa yang diserahkan kepada Tuhan itu akan berkembang, saudara. Akan bertumbuh. Dan itu akan bisa berlipat-lipat. Satu lagi, ada orang yang namanya Walt Disney. Walt Disney itu isane mek gambar tok. Gambar itu loh, saudara. Nah, ketika dia pikir aku akan hidup karena menggambar saja. Ditertawakan orang. Mana mungkin ada orang bisa hidup karena menggambar, melukis itu loh, saudaraku. Gak bisa, tapi dia tetap, aku masih bisa. Kegigihannya, kesungguhannya ini, dia cari pekerjaan sana sini, gak ditompo. Dan piye isone mek gambar tok. Saudaraku, akhirnya ada seorang pendeta yang belas kasihan sama dia. Lalu dia ditampung di gudangnya di gereja. Dengan syarat dia harus membuat lukisan untuk anak-anak dan pengumuman-pengumuman di gereja. Dia setuju. Akhirnya membuat pengumuman kayak flyers, akhirnya dia juga membuat, dalam kesepiannya itu, di gudang itu, dia itu ditemani 2 tikus. Nah tikusnya itu kayaknya ya itu saja. Dia terkesan dengan tikus yang bersama-sama dengan dia, hidup seorang muda yang kesepian dan tidak punya masa depan ini. Yang dilihat tikus 2 itu. Yang di kemudian hari, si Walt Disney ini membuat kartun, lukisan-lukisan tikus di sekolah minggu. Wah, di luar dugaan anak-anak sekolah minggu sewenangnya bukan main, saudaraku. Akhirnya berkembang dari mulut ke mulut. Akhirnya jadilah yang kita kenal Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Itu hidupnya dari orang yang isone mek siji, punya senar siji saja. Kayak senarnya si Niccolo Paganini tadi 4 tinggal 1. Hanya 1 saja, sehingga omsetnya hampir miliaran dolar dan menjadi tempat hiburan yang terkenal di seluruh dunia. Hanya karena mempunyai 1 talenta. Mungkin kita tidak sebesar itu, mungkin kita tidak segede yang dipikiran orang. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara menyerahkan yang 1 ini kepada Tuhan, jangan ngomel, deleming, wah aku bapakku biyen gak nyekolahke aku, dadi aku goblok kayak ngene iki. Bapakku ini isane main, mendem dan sebagainya. Saudaraku, sisihkan apa-apa yang menjadi penyebab
keberadaan Bapak Ibu Saudara. Yang penting yang satu sekarang ini yang saudara dan saya miliki, saudaraku. Gunakan, maksimalkan, serahkan kepada Tuhan. Mungkin satu senar itu keramah tamahan. Karena ada orang itu ramah. Sampo-sampo disemalami, cocok nggih aser. Sing aser aja ngantek wajahnya kayak ngates ya. Harus ada saudara yang mempunyai wajah itu bunder kayak melon. Jadi orang itu senang gitu loh saudaraku. Loh itu sebuah senar yang kalau saudaraku kembangkan itu sangat berguna sekali. Dan saudara dibutuhkan sekali di mana-mana karena sekarang banyak orang stres. Kalau saudara rajin, kerajinanmu, sinar kerajinanmu itu. Kalau namanya rajin sinar itu, senar itu. Gunakan saudaraku. Orang rajin itu disenangi orang di mana-mana. Saya ngomong sama Bayu, ini Bayu. Yo tak kandhani ya. Kok nek kerjamu apik, kuwi diseneni wong. Kok diseneni? Disenengi wong. Ning ndi wae. Lah saudaraku sejak saya melayani dari LBTC itu, entah di Pulau Sabu, entah di Rote, di Ambon, di luar negeri, di hutan. Saya tuh berusaha serajin-rajinnya. Aku akhirnya disenengi wong ya saudaraku. Waktu saya ada di Malaysia itu, ada ruangan, tak pikir kotor mengenai hamba Tuhan nih. Sama saya bilang, ayo diresiki iki. Belum pernah ada hamba Tuhan diundang ngeresiki omahe wong. Tapi aku pikir-pikir, iki kok kotor ya, diresiki, akhirnya tak resiki saudara sama Bu Ela. Akhirnya sing duwe rumah teko. Loh, kok resik banget Pak Bambang? Iya, enggak apa-apa, enggak ada waktu. Wah, belum pernah loh ada pendeta ngeresiki omahe yang mengundang, saudaraku. Nah, sebab itu, kalau itu senar saudara yang satu namanya rajin, saudara kekembangkan kerajinan itu. Itu akan menguntungkan Bapak. Kalau kejujuran, atau kalau itu berkata-kata, atau menyanyi, main gitar, itu satu-satu senar atau satu tongkat yang ada di tangan saudara akan berkembang dan bertumbuh. Dan itu menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan kau menyesali diri, hati kecil, menunduk gak punya harga diri, gak punya pengharapan, ya ngomongnya kayak ngomong susah, sedih terus, numpak sepeda ya dingkluk terus, akhirnya nabrak, motor ya wajahnya begitu saudaraku, di rumah juga gak ada sukacita. Ini model kekristenan piye gitu saudara, gak bisa gitu terus menerus. Saudara mempunyai roh yang di dalam diri kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kembangkan, serahkan kepada Tuhan. Dan itu pasti akan berkembang dengan baik. Belum lagi kuasa, urapan Roh Kudus yang diberikan saudara kepada Tuhan kepada saudaraku. Sampai setan ora doyan. Demit orang tulit. Saya ini, saudaraku gereja ini ya, sudah pindah 5 kali. Tapi kan dimulai dari kecil, si Cita. Kalau tidak salah di rumahnya Pak Sugeng sana. Habis itu Pak Yadi 2. Habis itu Mbah Joyo 3. Habis itu temannya Pak Gimin sana. 5 di sini di ruangan hanya ukuran 4x6. Habis itu kita membangun di sini 6x12. Habis itu dikembangkan lagi 6 lebih 25. Sekarang dikembangkan lagi, sekarang 11.30. Nanti kita kalau berkembang bisa 15 meter sampai 30 ke belakang. Itu dari kecil, dari awal. Jadi Tuhan itu, kecil itu tidak, kecil itu memang kehendak Tuhan diawali dari kecil. Yang salah, tetap kecil. Ngerti ya saudaraku? Ayo salaman kanan kiri katakan, ojo cilik terus. Ayo. Lah pohon jati, pohon beringin, benih, pohon jati, itu kan cilik-cilik pohon-pohon itu saudaraku. Di itu ya penyet. Tapi dia kemudian akan menjadi pohon yang sangat besar sekali. Demikian juga berang-berang. Berang-berang atau apa itu? Itu pohon yang besar bisa tumbang, ditantang sidik-sidik saudaraku. Berminggu, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun.
akhirnya tumbang karena kecil-kecil. Nah kecil itu permulaan yang baik dan Tuhan memang selalu menginginkan kita permulaan itu tidak langsung gede begitu. Tidak ada rumah sakit yang langsung gede, dulunya cilik. Sekolah-sekolah itu juga cilik, saudaraku. Usaha-usaha bisnis dulu hanya pinjam tempat atau kontrak begitu aja. Tapi karena kegigihan, karena mengerti apa yang harus dilakukan, akhirnya bisnisnya berkembang dan sebagainya. Tapi selalu dimulai dari kecil. Agak keras dikit. Setan orang doyan. Setan. Kok angel men saya? Percaya Gusti Yesus lan manut piwulangi. Yen sadina-dina ngrasake sabdane, gandoli pranatane, netepi pepakane kanthi tulusing ati slawase. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga, amarga percaya rejekine teka, saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Amin. Rejekine teka, saben dina bejo. Setan ora doyan, demit ora ndulit. Nek setan doyan atau demit ndulit, ya ditengking dalam nama Yesus. Ngelak mundur, teratur Bapak Ibu Saudaraku. Kita ini mempunyai kuasa yang harus diberdayakan, diolah, dieksplor dengan hubungan kita dekat dengan Tuhan. Maka itu akan menjadikan kekuatan untuk kita berpijak kepada pekerjaan, kepada posisi pendidikan, pelayanan, sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal, yang dahsyat luar biasa. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengembangkan apa yang ada pada kita. Oh jadi lihat yang gak ada pada kita lah. Aku tidak secantik itu. Badanku tidak sesehat dia. Pendidikanku tidak setinggi dia. Daganganku tidak selaris orang itu. Macam-macam saudaraku. Itu yang membuat kita bantat, kita nggak bisa berkembang, dan kita nggak bisa bertumbuh. Sama dengan juga begitu. Aku ini gak bisa menginjil berkali-kali. Aku malah mandek di tengah jalan. Aku takut menginjil. Saudaraku, menginjil, memberitakan Injil salah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Semua kita nggak bisa. Itu orang yang nggak menginjil, nggak memberitakan Injil, saudara berdosa. Karena saudara sudah menerima keselamatan. Sama dengan orang yang kena penyakit kanker, ngerti obatnya kanker. Mari, tonggone kena kanker, gak diomongi. Salah, namanya nggak manusiawi itu. Kita harus memberitahu. Nah kita hidup di dunia yang mau binasa, yang ancur-ancuran. Dunia yang gelap, dan kita mempunyai terang. Dan kita harus juga, itu salah satu pemberian yang luar biasa yang pernah Allah berikan kepada manusia. Keselamatan. Nah tentang talenta, katanya Rick Warren ada 500 sampai 600 kemampuan manusia untuk menjalankan hidup ini, itu pengembangannya. Jadi keselamatan yang terutama, lalu kita mengembangkan talenta-talenta itu untuk keselamatan dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara jangan mengutuki diri sendiri ya, jangan menyimpan talenta yang di dalam dirimu. Jangan kau mengeluh merasa kecil terus, saudara salah. Itu omong kosongnya iblis yang selalu dikumandangkan di telinga kita. Belum lagi kalau kita scrolling di HP, itu berita-berita negatif, ini dolar kalau tidak salah sudah 17.200 ya. Naik saudara. Kemarin saya waktu Zoom dengan luar negeri, ada yang pesertanya dari Amerika itu, di sana juga minyak juga naik, di beberapa negara juga naik. Nggak tahu nek perangnya ini, yang jelas dunia kita semakin ruwet Bapak Ibu Saudaraku. Tapi seruwet-ruwetnya dunia, sesunyi-sunyinya hidup seperti Musa, tetap apa yang kita miliki jika diserahkan Tuhan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangun berdiri saudara, kita akan berdoa. Ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Tak pernah.
Kan ku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Amin. Percaya Kau Tuhan. Semua sudah percaya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dari awal Kau yang lebih tahu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Amin. Membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Haleluya. Cara untuk menolong hidup. Katakan semuanya. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh, haleluya, Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Tanpa musik. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Sebagai saudara tan percaya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang sangat sulit memang, tapi bisa dibereskan. Mungkin segudang beban, tapi bisa dituntaskan. Mungkin perjalananmu tidak mudah, seperti Musa di padang gurun. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Apakah saya bisa beruntung? Apakah dagangan saya bisa laris? Apakah saya bisa menyekolahkan anak saya? Apakah sakit saya bisa sembuh? Saudaraku, itu omongan-omongan yang jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Mempercayai Dia. Mempercayakan hidup. Semakin lengket, semakin kelet, semakin intim dengan Kristus Yesus. Maka keajaiban yang dialami Musa itu pasti akan kau alami. Mungkin tidak segera, mungkin seminggu, sebulan kemudian, setahun kemudian. Tapi ketika engkau menyerahkan tongkatmu yang kering, tongkatmu yang tidak ada kehidupan di dalamnya, satu-satunya senar yang kau punyai itu, engkau akan melihat karya tangan Allah bekerja di dalam hidup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu,
menepati janji. Sekali lagi. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Menepati janji. Amin. Yes. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mohon Pak Yoga maju ke depan untuk doa firman. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dengan apa yang kami imani saat ini Tuhan. Karena di dalam firman-Mu lah itu Tuhan kami boleh hidup. Karena firman-Mu itulah Tuhan yang selalu membawa dan menuntun kami untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Teruslah Tuhan berfirman kepada kami, karena kami tahu Tuhan kami manusia yang lemah Tuhan. Kami perlu Tuhan, pertolongan Tuhan setiap waktu, setiap saat Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu itu adalah kehidupan, kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan tetap selalu bersama dengan kami di dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu, agar firman-Mu itu tetap selalu hidup dan membawa kami di dalam berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.